kayak tragedi. Jadi misalnya lukisan itu terpampang di suatu rumah itu ternyata ada pembunuhan di satu tempat, dia sudah di satu tempat dan dia ditaruh tempat lagi dikunci. Itu satu fakta sih. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini di tayangan perdana Gudang Vlog Misteri, mitos atau fakta. Wow, kita merah nih. Kayaknya ini banget nih. Konsep banget. Oke. Di tema kali ini gua ditemenin sama Mr. Becky dan juga Mr. Berry. Hello. Yang akan mengupas tuntas mitos atau fakta tema yang akan kita angkat hari ini. Wah, Mr. Becky sudah tahu tema hari ini? Hari ini kita membahas banyak hal. Wah, luar biasa. Kayaknya lebih seru deh. Lebih seru. Oke. Oke, teman-teman. Gudang Vlog Misteri, mitos atau fakta. Tema yang kita angkat hari ini adalah tentang sebuah makhluk halus atau setan atau iblis yang masuk ke dalam sebuah media boneka. Ya. Benda mati kan? Benda mati. Lebih tepatnya. Tapi kenapa boneka? Boneka ya. Sendiri coba. Mungkin boneka itu kan bentuknya hampir menyerupai seperti manusia ya. Ya, Ada tangan, betul. ada kaki, medianya. Jadi mungkin dari badannya itu pas kan. Bisa kan ada patung juga. Patung. Nah. Mungkin bentuknya. Oh, bentuknya ya. Nah, Oke. Nah, menurut Mr. Berry sendiri, itu mitos atau fakta sih? Bahwa sesuatu yang dimasukkan ke dalam boneka tadi? Bisa juga fakta. Karena kan kita di Indonesia ini kan beraneka ragam ya. Ininya, kulturnya. Ada kayak sosok jalangkung. Jalangkung kan juga seperti boneka yang dipanggil untuk dimasukin arwah. Kadang bisa ditanyain, terus kadang dia bisa jawab pakai media tulis atau papan. Nah, sepertinya sih masuk Fakta. Oke. Menurut Mr. Becky sendiri? Boneka, kalau kita bicara boneka itu ada sesuatu memang dia berbentuk ada mata ya gitu ya. Yang paling suka makhluk halus itu adalah di dalam sesuatu hal yang biasanya dia ada ruangan. Jadi ada rongga gitu ya. Ada beberapa hal orang-orang dulu itu mengatakan jangan naruh patung atau boneka yang di dalamnya itu ada rongga. Kenapa jangan berongga? Karena ada beberapa makhluk halus yang lebih seneng ada di dalamnya. Di dalam boneka tersebut ada rongga gitu. Terus dan bermata. Jadi gitu. Bermata gitu. Ya, jadi banyak hal yang memang orang bilang makanya jarang ada beberapa tempat yang memang tidak suka adanya satu boneka, patung, dan mereka mempunyai mata kayak gitu. Oh, berarti memang media yang memang itu memang apa ya? Maksudnya memang patokannya seperti itu ya. Si makhluk-makhluk halus itu memang senang sama benda-benda mati yang merongga tadi. Kalau menurut saya memang mereka menyukai seperti itu. Atau mereka memiliki mata misalnya, nggak harus boneka misalnya benda apa gitu ya yang mempunyai mata mereka suka bisa seperti itu. Nah manusia juga kita Pak? Ya itu ini kan kalau makanya ada beberapa manusia yang mereka mempunyai pikiran yang lagi kosong banyak dimasuki. Oh iya. Ini pas nih buat tema nanti berikutnya. Oke, ini ada saya ngobrol juga dengan salah satu narasumber yang ini pengalaman pribadi dia berobat ke dukun. Oh iya. Mau berobat ke dukun, tapi malah disantet seumur hidup. Oh, banget ya. Ini salah satu sumber yang saya ngobrol sama dia juga bahwa orang kan mau berobat ya, harusnya sembuh dong. Ya. Tapi memang orang berobat kan harusnya ke dokter. Ke dokter. Nah salah dia juga. Nah, bener. Kita nonton dulu deh pengalaman dia tentang berobat ke dukun. Pada saat itu, ketika sedang berdua, gue hampir
dilecehkan dengan modus dia bilang katanya harus mengobati diri gue melalui Miss V. Dia sempat maksa gue untuk buka celana. Pada saat itu gue bilang gue gak mau. Gue sampai ngebentak dia balik, saya gak mau. Dia beneran yang udah hampir narik celana gue tebas gitu. Gak mau. Akhirnya gue teriak aja, mama gitu kan. Gue teriak, gue manggil nyokap gue. Terus gue bilang kayak, udah ngomong aja sama orang tua saya. Dia gak berani. Gue beli di salah satu toko buku. Boneka ini kecil, adalah segini mungkin ya, anggaplah segini. Boneka bebek warna kuning, tadinya bisa bersuara. Tapi ketika gue beli, mbaknya udah bilang, Kak, ini barang display. Bonekanya udah gak bisa bunyi. Kakaknya gak apa-apa. Ya terus ya gue otomatis refleks nanya, emang bunyinya kayak apa? Ya bunyi bebek kak, kayak biasa. Ini di tengahnya bisa dipencet, dia bilang gitu. Tapi ini udah gak bisa ya kak, udah gak bisa nih saya pencet-pencet, gak bisa ya kak. Terus kayak, oh ya udah, nggak apa-apa mbak, saya beli, emang lucu aja gitu kan. Ya udah, gue beli, bayar. Satu waktu, gue lagi main laptop. Itu udah tengah malam. Tiba-tiba tuh boneka bunyi. Kuek. Gak gue sentuh demi Tuhan. Gue gak ngapa-ngapain, dipencet juga enggak. Tiba-tiba bunyi. Ya udah, gue pegang boneka. Bener nih, gue buang akhirnya. Gue refleks kan, karena gue takut. Kayak, gak mau lagi tuh berhubungan sama boneka itu gitu kan. Boneka itu semenjak hari itu ada di kolong kasur. Gue gak pernah mungut boneka itu. Wah, Serem ya. iya, percaya nggak percaya sih memang. Benar. Percaya nggak percaya nih. Jadi si narasumber ini beli boneka, tapi boneka itu malah menghantui dia. Ada di kolong kasurnya dia. Setelah dia buang tuh boneka. Serem ya. Gimana, Mr. Berry? Jadi itu kayaknya boneka itu dimasukin oleh si dukun, sosok yang kayak setan atau jin. Oke. Sebagai untuk nemenin dia di kesehariannya. Waduh, Serem juga. serem banget. Kayaknya udah diincar tuh kayaknya sama si dukun. Iya. Gimana sih gue bisa tetap mantau dia tapi dia nggak tahu gitu. Oke. Oh, berarti gini. Kan di cerita dia sebelumnya kan dia berobat ke dukun itu karena dukun itu pengen berbuat sesuatu yang senonoh lah gitu. Gimana caranya dia bisa dikuasai oleh si dukun itu melalui media boneka? Ya. Bener gak sih? Sepertinya seperti itu. Gimana, Mr. Becky? Ya, jadi memang kalau saya berbicara mengenai makhluk halus ya, makhluk halus itu memang mediatornya bisa banyak hal. Salah satunya adalah boneka. Betul. Banyak kan kalau berbicara mengenai dukun dan segala macam, pasti mereka dibantu yang namanya jin. Oke. Nah, di orang yang datang di tempat itu biasanya mereka minta tolongnya sama jin. Oh. Gitu. Jadi iya. perantaranya mereka bisa boneka, ya lebih banyak memang syaratnya mereka harus beli boneka, biasanya seperti itu. Berarti ya salah datang sih sebenarnya ya. Nah, kalau sakit ya harus ke dokter. Dokter gitu. Iya, kalau mau uji nyali baru datengin dukun. Makanya. Ini ada artikel nih, Mr. Berry dan juga Mr. Becky. Ya. Artikel jadi ada selain boneka yang bisa dimasukin makhluk halus. Nah, salah satunya adalah tadi tuh patung, ya kan, patung gitu. Terus juga ada lukisan
Terus juga ada foto, ada keris dan pusaka. Nah, saya pengen ngebahas yang tadi kan patung sudah ya. Kita lukisan dulu deh, lukisan. Lukisan ya. Lukisan itu kan seni ya, art. Lukisan Awalnya itu buat adalah seni. keindahan tuh. Benar. Tapi kok bisa disangkut pautkan dengan yang bisa media yang bisa dimasukin oleh makhluk halus? Gimana tuh, Mr. Berry? Kalau Lukisan. biasanya tuh lukisan dia itu ada kayak tragedi. Jadi misalnya lukisan itu terpampang di suatu rumah itu ternyata ada pembunuhan di dalam situ, atau rumah itu terjadi kebakaran atau hal-hal yang mengerikan lainnya. Biasanya makhluk halusnya itu akan masuk ke benda-benda tersebut. Pernah nggak kejadian begitu? Kejadian sih saya langsung belum pernah. Cuman kalau saya baca-baca di artikel atau berita-berita di luar negeri sering. Oh, gitu. Oh, kita pernah nonton juga lah. Betul, pernah nonton film, ada yang dari kisah nyata diangkat ke film. Film, iya. gitu. Oh, berarti pernah ada ya? Pernah ada. Berarti masuknya fakta juga dong ini lukisan. Bisa jadi. Fakta sih ya. Fakta ya. Karena kan kayak makhluk halus itu seperti jiwa-jiwa orang yang dendam atau gue nggak pengen mati tapi kenapa gue harus mati gitu. Kalau orang dibunuh atau segala macam, mereka melampiaskannya ke benda-benda mati. Bersemayam di situ. Di situ tidak ada patung, tidak ada boneka, masuknya ke lukisan. Mungkin bisa jadi. Jadi ada juga kayak lukisan terkutuk kan ada juga. Iya. Tapi ada juga foto. Nah, ini juga pernah kita lihat nih, pernah kita dengar di mana foto keluarga rumah itu udah kosong banget nih. Ya kan, tiba-tiba keluar darah atau keluar air mata. Itu gimana tuh bisa begitu? Ya, tadi yang sempat saya infokan sebelumnya ya. Jadi makhluk halus itu bisa di beberapa tempat, misalnya patung, lukisan, ataupun foto yang mereka notabene mempunyai mata. Oh iya tadi benar. Jadi betul. Kalau misalnya patung itu ada matanya, terus lukisan ada matanya, begitu juga foto. Jadi memang ada di suatu di daerah kita juga itu jarang yang pajang foto. Oh. Ya, karena apa? Karena makhluk halus bisa masuk di dalamnya, apalagi ada matanya. Bukan foto kita saja, bukan foto binatang, apapun. Jadi kalau yang dipajang itu ada matanya, itu bisa jadi ya. Bisa jadi untuk menghindarin itu. Iya. Untuk menghindarin itu. Tapi kan kita pernah dengar lah, mungkin Mr. Berry atau Mr. Becky kan punya idola, baik itu dari entertainnya, baik itu dari kiainya, ulamanya, misalkan gitu kan, atau tokoh-tokoh ternama, presiden dunia, negara-negara lain. Kalau kita memang ngefans atau memang mengidolakan mereka, otomatis kan kita pasang tuh, ya kan? Ada sesuatu, tapi kan itu jarang Pak. Yang kita temuin itu jarang terjadi, kecuali yang kalau kita nonton film horor itu kan memang pernah ada tuh di foto keluarga gitu yang, atau foto cewek yang itu kan memang kejadian. Itu yang memang kayak keluar darah gitu, keluar air mata. Tapi begitu kita nengok nggak ada. Itu kayak sugesti apa enggak sih itu sebenarnya? Balik lagi ke seperti yang saya bilang tadi, foto itu lebih ke makhluk halus tuh masuk ke dalam kejadian. Jadi kayak misalnya foto keluarga tiba-tiba ada darah segala macam. Awalnya dulu itu keluarga itu pasti ada sesuatu tuh. Entah itu dibunuh atau nanti apa sekeluarga kebakar atau gimana. Foto keluarga itu masih ada di situ dan masih utuh. Kayak makhluk-makhluk halus tuh masuk ke dalam situ. Oh, berarti ada sesuatu dulu yang terjadi di rumah itu ya, atau di rumah tersebut lah gitu. Nah, ini ada lagi. Jadi selain yang tadi itu tentang media atau objek yang suka dimasukin makhluk halus, yaitu keris atau pusaka. Sering juga tuh. Nah, sering juga terjadi kan. Nah, itu satu fakta sih. Kalau saya lihat sih ke fakta ya, karena di Nusantara nih, di Indonesia ini banyak sekali yang kayak pusaka-pusaka gitu, banyak juga yang diulas. Kayak misalnya keris yang bisa berdiri, padahal kalau dari segi logika nggak mungkin kan. Bisa berdiri tegak, ya kan? Bener-bener. Ada yang keris yang tegak berdiri, ada juga yang kayak misalnya keris itu bisa terbang, juga kayak gitu kan. Nah itu mungkin ada campur tangan makhluk halus juga kali kayak gitu. Soalnya dari logika juga nggak masuk akal kan. Itu satu fakta, Mr. Becky.
karena saya kan dari Jawa, ya. Kita juga Jawa juga. Dari kejawen itu kental di sana itu. Iya. Banyak kan memang keris kalau di sana. Oh. Iya, jadi memang ada ulama-ulama yang memang ada yang pegang keris, gitu ya. Ada yang tombak, ada juga Tombak, ya. Tombak itu juga ada, tapi memang lebih banyak di keris, ya. Lah, karena kejawen itu banyak tradisi. Jadi kalau malam apa nih, hari apa, Malam satu suro. Malam Jumat Kliwon. banyak ya. Kalau suro misalnya gitu, Iya. keris sebenarnya benda mati, tapi mereka mandikan, ritualin. Nah itu kan bisa mengundang, harusnya nggak ada makhluk halus, jadi makhluk halus ada di situ. Oh. Gitu. Lah, ada beberapa benda itu akhirnya bisa, karena sudah ada makhluk halusnya, mereka bisa berdiri sendiri, bisa kadang-kadang terbang sendiri gitu loh. Dan itu banyak sekali di sana. Gitu. Oke. Ya, jadi bisa dikatakan keris Sudah menjadi tradisi juga ya, tidak tabu lah gitu. budaya apa ya, satu budaya, misalnya mereka mandiin di malam suro, biasanya gitu. Oke. Ya. Berarti ini salah satu benda-benda di luar boneka. Ini kita kembali ke boneka lah, karena memang kita membahas media yang masuk atau makhluk halus yang masuk ke boneka. Ya. Salah satunya ada boneka Okiku. Ini boneka yang dari Jepang. Dia bilang keberadaan boneka ini merupakan milik anak perempuan bernama Okiku yang kemudian meninggal di Jepang nih. Ini salah satunya. Terus juga ada boneka Polo Ubin Berbi. Terus juga ada boneka Mandi. Ini dari Eropa, Inggris atau Jerman. Kalau Ubin Berbi, boneka yang dipajang di kuil peringatan yang dikatakan memiliki kekuatan gaib. Terus juga ada boneka Robert dari Amerika Serikat. Nah, ini nih yang paling fenomenal, yaitu boneka Annabelle. Ini yang paling diceritain dan diangkat ke film nih. Di mana-mana diceritakan Annabelle. Iya. Menurut Mr. Berry sendiri, boneka Annabelle itu benar atau tidak, mitos atau fakta? Annabelle ini kan sebenarnya fakta ya, karena Fakta. kan memang ada sejarah Iya. terbentuknya boneka Annabelle ini seperti apa gitu. Oh iya, Benar. benar. Jadi kisaran tahun 1970 ini milik seorang anak perawat di tahun 1970. Iya. Nah, entah itu di kemudian hari dia ada kayak kejadian yang menyeramkan, dan itu diangkat juga ke dalam film, kalau nggak salah film Conjuring ya waktu itu. Conjuring ya. Conjuring. Annabelle juga ada memang. Annabelle kan di dalam Judulnya situ. Annabelle ya. Dan Spin-off ya. Conjuring itu juga kan bercerita tentang penangkap hantu ya. Iya, betul. Dua orang suami istri Iya. untuk kisah-kisah misteri, Penangkap atau pengusir hantu yang ada hantu di ya, dalam tubuh rumah, manusia ya. atau di dalam rumah, dan itu berdasarkan kisah nyata sih. Gitu. Oke. Itu lebih ke fakta sih. Fakta ya. Mr. Becky sendiri menanggapinya seperti apa? Di Kalau Annabelle ini. Annabelle itu memang kan awalnya memang dari Amerika ya. Ya. Tapi di Indonesia banyak banget. Banyak, jadi replika yang mereka bisa dijual belikan ya. Iya. Sekarang yang lagi ngetren kan Annabelle. Banyak artis juga mempunyai anak boneka ya enggak? Iya. Yang Iya. lagi semarak sekarang ya, Iya, rame iya. ya gitu ya. Jadi banyak yang menanggapin Annabelle ini. Saya sih lihat memang sebelumnya pernah baca artikelnya. Betul. Terus yang fenomenal kemarin adalah saya lihat film Conjuring itu. Conjuring, betul. Jadi Annabelle itu suatu sosok yang memang dia seakan-akan di satu tempat, dia sudah di satu tempat dan dia ditaruh tempat lagi dikunci. Kunci ya. Jadi dia itu membawa makhluk-makhluk yang lain untuk bisa mengikuti dia. Gitu ya. Jadi kalau sekilas lihat mungkin di dalam, kalau bisa dikatakan di dalam Annabelle sendiri bisa dikatakan dia paling tua. Paling tua ya. Ya, ini seperti itu ya. Ada juga boneka Chucky itu kan juga kejam juga tuh. Kalau Chucky mungkin lebih ke fiksi kali ya. Fiksi, Chucky ya. iya. Misteri tapi sama-sama boneka. Mungkin terinspirasi juga dari Annabelle. Kalau di Indonesia tuh apa judul filmnya? The Doll. Betul ya. Doll ya. Sama-sama boneka juga sih. Sama-sama boneka juga. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan narasumber kita yang katanya dia pergi ke dukun, tapi begitu pula beli boneka itu, dan boneka itu mempunyai sesuatu yang mistis, akhirnya dia buang tapi balik lagi ke rumahnya.
itu ada terus di rumahnya. Tapi kalau di dalam syariat Islam sendiri itu gimana sih, Mr. Berry, untuk hal seperti ini? Sebenarnya itu kalau misalnya dari kayak gitu-gitu sih penangkalnya cukup kita berdoa kepada yang kuasa aja sih. Oke. Untuk minta perlindungan sih. Iya. Karena kan semuanya bermuara kepada yang kuasa ya. Iya. Gitu. Tapi kan ini kadang-kadang suka sulit untuk dikeluarkan tuh. Orang tuh suka nempel banget, susah banget lepasnya dengan hal seperti itu. Mr. Becky gimana? Ya, jadi ada hal dunia nyata dan ada dunia gaib. Itu semuanya sih ada ya. Kita tahu semua dan mengaminin juga ya. Iya. Jadi ada beberapa orang yang memang di dalam raga dia itu mempunyai jiwa yang lemah. Betul. Ada, jadi memang macam-macam orang, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang gampang untuk cepat dimasukin gitu ya. Nah, kalau melihat dari video yang tadi adalah dia berkeinginan untuk berobat, pasti sebelum berobat itu mereka sudah mencoba di beberapa hal. Boleh juga mungkin dia ke dokter, tapi nggak ada hasil, kok masih gini, terus di dalam pencarian dia akhirnya dia pergi ke dukun yang di sana kebanyakan emang hampir semuanya dukun mereka mempunyai jin gitu ya partnernya jin gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya apabila kita kan banyak sekali ada kesurupan dan segala macam ya, ada kita bisa, kalau saya bilang bisa bicara berdoa atau ruqyah ya, ruqyah kita bisa lakukan sendiri, bisa minta tolong sama biasanya ulama atau ustaz gitu untuk ruqyah kita, membersihkan diri kita ya. Seperti itu sih. Jadi memang kalau mau apapun itu ya saya pikir mencoba untuk beruqyah gitu sih. Baik. Berarti sebenarnya semuanya ada solusinya ya. Kejadian-kejadian yang menimpa dari para narasumber kita, intinya sesuatu itu pasti ada solusinya. Karena di Al-Quran itu sudah lengkap ya, seperti itu ya. Oke, perbincangan kali ini luar biasa di tayangan perdana Gudang Vlog Misteri Mitos atau Fakta. Waduh, luar biasa nih Mr. Berry dan juga Mr. Becky atas tanggapannya juga argumennya. Luar biasa. Dan teman-teman Gudang Vlog Misteri Mitos atau Fakta, ini adalah tayang perdana. Kedepannya pasti ada tema-tema yang lebih seru lagi tentunya. Dan untuk kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan tema kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran untuk kita semuanya. Bisa menjadi renungan juga bahwa apapun itu pasti ada solusinya. Terima kasih. Gua Bang Neo, gua Mr. Becky, dan juga Mr. Berry. Sampai ketemu lagi di Gudang Vlog Misteri berikutnya. Assalamualaikum. Bye.